Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Pramesti Dwi Handayani dari kelas SD 19A1. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai pengembangan silabus pembelajaran. Pengertian silabus. Menurut Kunandar, silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu atau kelompok mata pelajaran atau tema tertentu yang mencakup standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pokok atau pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi untuk penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. Kemudian menurut Yulai Lawati, silabus adalah seperangkat rencana serta peraturan pelaksanaan pembelajaran dan penilaian yang disusun secara sistematis, memuat tentang komponen-komponen yang saling berkaitan dalam mencapai penguasaan kompetensi dasar. Menurut Salim, silabus adalah garis besar, ringkasan, abstrak, atau poin utama dari isi atau materi pembelajaran. Dan menurut kurikulum 2013, silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu kelompok mata pelajaran atau tema tertentu yang mencakup standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pokok atau pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator penilaian, alokasi waktu, dan sumber atau bahan atau alat belajar. Prinsip-prinsip silabus pembelajaran. Yang pertama, ilmiah, yaitu materi dan kegiatan yang menjadi muatan silabus harus dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara keilmuan. Yang kedua, relevan. Adanya kesesuaian antara cakupan materi, kedalaman, tingkat kesukaran, dan urutan penyajian silabus dengan tingkat perkembangan fisik dan emosional peserta didik. Yang ketiga, sistematis, yaitu komponen dalam silabus harus saling berhubungan untuk mencapai kompetensi. Yang keempat, konsisten, yaitu silabus harus memperlihatkan hubungan yang taat asas atau ajek antara komponennya. Yang kelima, memadai, yaitu cakupan indikator, materi pokok, sumber belajar, dan sistem penilaian dalam silabus cukup untuk menunjang pencapaian kompetensi dasar. Yang keenam, aktual dan kontekstual, yaitu cakupan komponen silabus harus memperhatikan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni kekinian dalam kehidupan nyata. Yang ketujuh, fleksibel, yaitu semua komponen silabus dapat mengakomodasi keragaman peserta didik, guru, dinamika perubahan sekolah, dan tuntutan masyarakat. Dan yang kedelapan, holistik, yaitu komponen silabus mencakup seluruh ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Teknik pengembangan silabus. Yang pertama, desain atau perancangan. Tahap ini diawali dengan kegiatan menganalisis standar kompetensi dan kompetensi dasar yang terdapat dalam standar isi. Dilanjutkan dengan menetapkan materi pokok atau pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi, jenis penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar yang diperlukan. Yang kedua, validasi. Tahap ini dilakukan untuk mengetahui apakah draft awal silabus yang telah disusun itu sudah tepat atau masih memerlukan perbaikan dan penyempurnaan lebih lanjut, baik berkenaan dengan ruang lingkup, urutan penyajian, substansi materi pokok, maupun cakupan isi dalam komponen-komponen silabus yang lainnya. Yang ketiga, pengesahan. Tahap ini dilakukan sebelum silabus final diimplementasikan dengan tujuan agar memperoleh pengesahan dari pihak yang dianggap kompeten. Tahap pengesahan ini merupakan pertanda bahwa silabus tersebut secara resmi sudah bisa dijadikan pedoman oleh guru dalam menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran, dan penilaian. Yang keempat, sosialisasi. Tahap ini dilakukan terutama apabila silabus dikembangkan pada level yang lebih luas dan dilakukan oleh tim yang secara khusus dibentuk dan dipercaya untuk mengembangkannya. Yang kelima, pelaksanaan. Tahap ini merupakan kulminasi dari tahap-tahap sebelumnya yang diawali dengan kegiatan penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran sampai dengan pelaksanaan dan evaluasi pembelajaran. Yang keenam, evaluasi.
Tahap ini dilakukan untuk mengetahui apakah silabus yang telah dikembangkan itu mencapai sasarannya atau sebaliknya. Langkah-langkah pengembangan silabus. Yang pertama, mengkaji kompetensi inti dan kompetensi dasar. Yang kedua, mengidentifikasi materi pokok. Yang ketiga, mengembangkan kegiatan. Yang keempat, merumuskan indikator pencapaian kompetensi dasar. Yang kelima, menentukan jenis penilaian. Yang keenam, menentukan alokasi waktu. Dan yang ketujuh, menentukan sumber belajar. Komponen silabus. Yang pertama, identitas mata pelajaran. Yang kedua, identitas sekolah. Yang ketiga, kompetensi inti. Yang keempat, kompetensi dasar. Yang kelima, indikator pencapaian kompetensi. Yang keenam, materi pokok. Yang ketujuh, pembelajaran. Yang kedelapan, evaluasi atau penilaian. Yang kesembilan, alokasi waktu. Dan yang ke-10, sumber belajar. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.